pasien Giva nih udah di scaling diapain nggak beres-beres gitu ya. Terus dokter gigi tanya emang minum apa nih, lagi minum obat apa? Salah satunya dia bilang minum nifedipin. Oh ya udah jelas, berarti ini dapatnya dari karena akibat efek samping dari nifedipin. Ya kalau udah pasien kayak gini diapain dong? Masa nggak minum obat darah tinggi gitu ya? Nih obat darah tinggi juga ya. Jadi ya udah ganti pakai golongan lain gitu, jangan pakai ini gitu kan, ada golongan lain. Jadi edema ya, jadi karena terjadi vasodilatasi yang hebat ya, akibatnya cairan tubuhnya cairan pembuluh darah yang vasodilatasi itu, akibatnya kakinya biasanya bengkak gitu ya. Nah dari angina pectoris, tata laksana tuh jadi untuk orang angina pectoris mesti ngapain deh biar bisa baik gitu ya. Satu, olahraga secara teratur ya, kayaknya tuh kayak udah olahraga teratur, jangan berlebihan ya. Yang kok jelas ya. Sama ada untuk arteriosklerosis, obat anti kolesterol dari golongan statin ya, biasanya simvastatin gitu ya. Makanya nih kalau mungkin orang-orang biasanya nih minum nih, biasanya rata-rata semua orang hampir minum, tidak terjadi plak dari dalam tubuh. Aspirin atau clopidogrel untuk sebagai antiplatelet. Antiplatelet itu supaya tidak terjadi hipertrombositopenia ya. Jadi karena supaya tidak antar trombositnya menempel gitu. Kalau trombosit sama trombosit banyak yang menempel, akibatnya jadi plak dan menyumbat pembuluh darah gitu. Ya, jadi obat yang digunakan statin untuk atau clopidogrel ya. Oke, untuk pencegahan angina dipakainya obat dari golongan pemasangan stent atau bypass atau angioplasti gitu ya. Stent itu kalau stent tuh jadi gini, stent jadi kalau obat udah nggak efek ya udah mau nggak mau harus dipasangin sesuatu di jantungnya ya. Stent itu sistemnya gini, stent tuh tipis banget ya kalau kalian lihat, dia tuh paling diameternya cuma 1 mili gitu ya, bentuknya tuh seperti jaring-jaring gitu ya. Jadinya tuh sistemnya apa? Dia tuh bisa jadi gini. Biasanya lewat kateter ya, kita lewat ini terus kita masukin, nanti ada alatnya lewat pembuluh darah masuk gitu ya, biasanya lewat sini ya. Nanti abis itu masuk, dia udah kayak bawa alat stemnya nih kecil gitu ya. Nanti sampai di sana udah ditemukan pembuluh darah yang lagi tersumbat, dimasukin ya, digembungin pakai balon gitu ya. Dia berusaha supaya menjaga pembuluh darahnya tetap lebar. Nanti kalau udah balonnya, stentnya kalau udah dilebarin, stentnya akan tetap begitu aja. Balonnya kecil dikeluarin lagi dalam pembuluh darah dan stentnya tinggal di yang udah ada arteriosklerosisnya jadi kayak kebuka lagi, aliran darahnya lancar gitu. Itu stent ya. Kita ini ada pemasangan stent ya di bypass. Bypass itu artinya cari jalan lain. Kayak kita lagi cari jalan tikus yang menuju tempat yang sama, tapi nggak lewat jalan utama. Nah kalau angioplasti itu biasanya cuman pembuluh darah yang lagi penumpukan plak di situ, nanti cuma kayak di ada balon yang kayak nut besarin supaya kayak balik lagi gitu loh ya, cuma supaya kayak dia cuma kayak melebar ya. Udah sih gitu aja ya. Oke, ulang lagi ya, obatnya ada golongannya ada 3. Obatnya apa aja golongannya? Netrotin, isosobit, hormon. Nah, satu lagi nitrogliserin ya, paling sering dipakai mana? Nitrogliserin. Pemakaiannya secara sublingual. Cara kerja gimana? Sebagai
vasodilator. Dia berpengaruh nggak terhadap jantung? Vasodilator doang ya. Ya, yang berpengaruh terhadap jantung sama vasodilator apa? Golongan mana? Kalsium, yang terhadap jantung doang? Golongan, ya oke. Tadi golongan nitrogliserin ya, golongan nitrat organik. Oke, cara kerjanya gitu ya, ingat-ingat ya. Terus habis itu dia pemberiannya gimana? Sublingual. Efek sampingnya apa? Vasodilator, ingat. Jadi pusing, orangnya bisa, mukanya merah ya. Terus habis itu dia golongan ini tidak boleh dipakai bersama dengan obat dari golongan sildenafil. Kenapa? Karena menimbulkan hipotensi yang parah banget ya. Oke. Golongan yang kedua obatnya apa? Beta blocker. Ada obat apa aja di beta? Dulunya apa obat golongan ini? Pertama-tama ya. Pertama-tama sampai serangan jantung gitu ingatnya ya. Oke. Golongan yang pertama non-selektif dihidropiridin. Berarti kena ke beta 1 ke beta 2. Ya kalau beta 1 berarti menghambat jantung. Berarti terjadi kontraktilitas. Kalau udah jantung pasti ngomongnya kontraktilitas sama frekuensi dari kerja ya. Kalau dia menghambat kerja beta 1 berarti kontraktilitas dan frekuensi jantung menurun. Suplai oksigennya jadi meningkat juga ya. Oke, obatnya apa yang non selektif? Propranolol ya. Oke, golongan satu lagi adalah golongan obat yang satu lagi selektif terhadap beta 1. Ya, obatnya apa aja? Dia menghambatnya beta 1 atau beta 2? Beta 1 juga. Beta 1 doang ya. Oke, tadi yang propranolol, efek sampingnya apa? Dia nggak boleh dikasih pada asma. Kenapa? Karena dia menghambat beta 2 juga. Ya, akibatnya nanti orangnya menghambat sakit ya. Jadi kalau orang asma jangan pakai yang ini, pakai aja boleh lah yang menghambat atenolol kalau memang mau pakai dari golongan ini gitu ya. Kalau nggak pakai golongan lain gitu. Oke. Kalsium channel blocker ya. Ini golongan ini cluenya apa? TV ya, ingatnya channel ya. Jadi Filipina ya. Golongan yang pertama apa? Dihidropiridin. Ya, obatnya apa aja? Dipin sama dipin ya. Terus kalau golongan satu lagi dihidropiridin. Obatnya apa? Verapamil sama diltiazem ya. Ini ingat ya, ini cara kerja golongan ini gimana? Mempengaruhi apa aja? Pembuluh darah, jadi vasodilatasi, jantungnya juga nggak? Nah juga, ya. Oke, akibatnya apa? Ya, jadi dia menghambat, cara kerja umumnya menghambat kalsium masuk ke dalam channelnya tadi ya, kanal ion. Akibatnya kalsium dibutuhkan untuk vasokonstriksi. Akibatnya jadi vasodilatasi ya. Jadi selain ada vasodilatasi, obat ini untuk kerja di jantung juga. Kalau vasodilatasi tadi kenapa? Akibatnya vasodilatasi, akibatnya suplai oksigennya jadi meningkat ya. Terus kalau oke, weird, ya. Kenapa ya? Sedang, oke. Ya, yang berikutnya dia bekerja berarti frekuensi dan kontraktilitasnya diturunkan. Akibatnya suplai oksigennya naik, orangnya enak lagi. Ya, oke, gitu aja sih. Bisa dimaksud sampai di sini. Ya.